Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Humbelina Hale, NIM 1949042021. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai anak yang mengalami keterlambatan berbicara dan keterlambatan berbahasa. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6. Bagian A, definisi berbicara dan bahasa. Menurut Dear 2009, mendefinisikan kemampuan berbicara dan bahasa adalah dua hal yang diukur secara terpisah dan secara bersama-sama dianggap mencerminkan kemampuan lisan seseorang anak secara keseluruhan. Kemampuan berbicara terdiri dari berbagai bunyi yang dibuat orang dengan mulut mereka untuk berkomunikasi. Sedangkan bahasa merupakan suatu konsep yang lebih luas daripada kemampuan berbicara. Bahasa merupakan suatu sistem simbolis yang digunakan untuk mewakili pikiran seseorang. Hal tersebut mengacu pada kosakata, tata bahasa, kondisi sosial yang mengatur cara kita berkomunikasi melalui berbagai sarana seperti berbicara, memberikan isyarat tubuh, dan menulis. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sedangkan bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Bagian B, faktor penyebab keterlambatan bicara dan bahasa. Yang pertama, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Gangguan ini disebabkan oleh otak yang bekerja secara berbeda. Nah, kemungkinan anak akan sulit menghasilkan suara ucapan, menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi, atau memahami apa yang orang lain katakan. Yang kedua, gangguan auditory processing disorder dan gangguan Chehov express of speaking. Gangguan auditory processing disorder merupakan suatu gangguan pendengaran di mana terjadi koordinasi yang salah antara telinga dan otak. Nah, sedangkan gangguan Chehov express of speaking merupakan kelainan bicara di mana anak mengalami kesulitan membuat gerakan yang akurat ketika berbicara. Yang ketiga, autisme, di mana gangguan ini mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan keterlambatan bicara pada anak-anak. Yang keempat, mutisme selektif. Nah, di mana ini merupakan seorang anak tidak mampu berbicara sama sekali dalam lingkungan sosial seperti sekolah, keluarga, dan teman-teman di dekatnya. Nah, penyebaban ini terjadi adanya gangguan kecemasan pada anak. Yang kelima, keadaan psikis orang tua. Yang keenam, genetik, di mana gangguan ini disebabkan dengan kerusakan kromosom. Yang ketujuh, kecacatan fisik. Nah, gangguan ini merupakan kondisi fisik yang menyebabkan gangguan penghambatan suara seperti gangguan pada telinga dan bagian pendengaran. Yang kedelapan, malfungsi neurologis. Gangguan ini berkaitan dengan gangguan penghantaran suara di telinga akibat kerusakan sistem saraf. Yang kesembilan, prematur.
di mana gangguan ini juga disebabkan oleh keterlambatan bicara pada anak berhubung dengan berat badan lahir yang rendah. Prematur juga menyebabkan belum sempurnanya pembentukan beberapa organ sehingga dalam perkembangannya mengalami keterlambatan. Yang ke-10, jenis kelamin. Nah, keterlambatan ini sangat lebih banyak pada anak laki-laki, dibandingkan pada anak perempuan, di mana secara teori dikatakan bahwa level tinggi dari testosteron pada masa prenatal memperlambat pertumbuhan neuron di hemisfer kiri. Yang ke-11, urutan atau jumlah anak. Nah, di mana ini sangat terganggu karena keterlambatan bicara sering terjadi pada anak yang memiliki jumlah saudara banyak karena berhubungan dengan komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, anak yang banyak akan mengurangi intensitas komunikasi anak dan orang tua. Yang ke-12, pendidikan ibu. Pendidikan ibu yang rendah dapat meningkatkan kejadian keterlambatan bicara pada anak. Pendidikan ibu yang rendah menyebabkan ibu kurang memperhatikan terhadap perkembangan anak dan kosakata yang dimiliki ibu juga kurang sehingga tidak mampu melatih anaknya untuk berbicara. Yang ke-13, status sosial ekonomi. Nah, di mana jika status sosial ekonomi rendah akan menjadi risiko terjadinya keterlambatan berbicara. Nah, orang tua yang tidak mampu secara ekonomi akan lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya dan mengabaikan perkembangan anaknya. Yang ke-14, fungsi keluarga, di mana ini fungsi keluarga sangat berhubungan dengan pola asuh atau interaksi orang tua dengan anak dalam suatu keluarga. Nah, fungsi keluarga berpengaruh terhadap perilaku anak dan juga asiden keterlambatan bicara pada anak. Yang ke-15 atau yang terakhir, bilingual. Bilingual yaitu penggunaan dua bahasa atau lebih di rumah dapat memperlambat kemampuan anak menguasai kedua bahasa tersebut. Anak dengan kemampuan bilingual dapat menguasai kedua bahasa tersebut sebelum usia 5 tahun. Pada anak dengan keterlambatan bicara yang disertai penggunaan beberapa bahasa di rumah akan menghambat kemampuan anak tersebut dalam tata laksana selanjutnya, sehingga bilingual harus dihilangkan pada anak yang mengalami keterlambatan bicara. Selanjutnya bagian C, cara mencegah keterlambatan bicara dan bahasa. Yang pertama, melatih komunikasi dua arah dengan anak. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu sering mengajak anak mengobrol sejak anak berusia dini, di mana ini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Nah, selain itu juga kita harus merespon saat anak berbicara. Maksudnya jangan diabaikan ketika anak berbicara dengan kita. Nah, ini juga bisa dapat menjadi cara untuk mencegah gangguan bicara pada anak atau keterlambatan. Yang kedua, bermain permainan sederhana bersama anak. Nah, caranya dengan kita meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Nah, ini juga dapat mencegah anak untuk terlambat berbicara. Nah, ketika saat bermain, kita bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak, maupun membuat cerita dari permainan tersebut yang sudah kita mainkan bersama. Nah, yang ketiga, membaca buku cerita atau dongeng. Nah, membaca buku cerita pada anak ini juga dapat mencegah anak saat keterlambatan berbicara. Nah, kita bisa membaca
dan bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di buku yang telah kita ceritakan tadi kepada anak. Dan ini juga dapat menambah pembendaharaan kosakata anak. Yang keempat, ajak anak belajar bernyanyi bersama. Nah, selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Nah, ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu. Nah, kita bisa menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak anak. Nah, kemampuan gerak belajar bernyanyi juga mengasah kemampuan menghafal, mendengar, serta mengekspresikan ide dengan kata-kata. Nah, yang terakhir atau yang kelima, pola asuh. Di mana pola asuh yang dinilai memiliki pengaruh baik terhadap perkembangan. Nah, merupakan pola asuh demokratis, di mana sikap orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anak dengan cara memberikan kesempatan pada anak untuk membuat pilihan yang disukainya. Nah, di sini kita bisa membuat anak-anak lebih mudah mencapai kemampuan bahasa karena anak menerima contoh berbahasa, berekspresi, dan berperilaku yang baik dari keluarga. Nah, sehingga komunikasi serta interaksi yang terjalinkan meningkatkan perbendaharaan kata. Nah, berani dan keterampil berkomunikasi dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga materi yang telah saya paparkan tadi dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai materi anak yang mengalami keterlambatan bicara dan keterlambatan berbahasa. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.